Shalom. Hari-hari ini saya selalu merenungkan apa yang menyebabkan kita melayani. Apa yang menyebabkan kita berdoa. Apa yang menyebabkan kita untuk pergi ke gereja. Apa yang menyebabkan kita untuk selalu setia. Dan pada waktu saya sedang merenungkan semuanya itu, maka saya membaca sebuah ayat yang merupakan sebuah jawaban yang luar biasa dari Rasul Paulus. Paulus berkata di dalam Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, pada waktu saya membaca ayat ini, tiba-tiba saya sadar, kalau dalam hidup ini, kita ambil sebuah keputusan karena manusia. Satu titik kita akan kecewa. Ada banyak orang melayani karena diajak oleh seorang temannya. Dan dia begitu cinta dengan temannya ini, dia ikut melayani. Pada waktu temannya menyakiti hatinya, maka dia langsung keluar. Dia berkata, sia-sia saya melayani. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seorang manusia. Di dalam rumah tangga saya sering sekali melihat mereka memulai sebuah rumah tangga dengan sangat harmonis. Tetapi di tengah jalan, tekanan, perbedaan, kemudian prinsip dalam kehidupan, bahkan karena hal-hal yang seringkali kita tidak duga, membuat mereka akhirnya kecewa. Akhirnya begitu pahit satu dengan yang lain. Sekali lagi kenapa? Karena seorang manusia. Dan kemudian ada begitu banyak orang memulai dalam pelayanan. Apalagi pelayanan untuk orang-orang miskin. Saya melihat begitu banyak sebenarnya yayasan ataupun pelayanan dimulai. Tetapi rata-rata mereka tidak bertahan lebih dari 5 tahun. Mereka menjadi begitu letih. Mereka habis-habisan. Dan mereka berkata tidak ada untungnya melayani orang miskin. Kalau melayani orang kaya banyak dapatnya. Tapi melayani orang miskin itu tidak pernah menguntungkan. Sekali lagi kenapa? Karena seorang manusia dan karena manusia. Tapi hari-hari ini kalau saudara melakukan semua karena Tuhan, maka semuanya berbeda. Walaupun hari ini saudara berkata, saya sejujurnya tidak tahu apakah saya melakukan karena manusia atau karena Tuhan. Saya berkata pada saat saudara dengar firman ini, mari mulai membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Apapun, satu demi satu dalam hidupmu, hadapkan di hadapan Tuhan. Dan mulai dari hari ini, buat sebuah komitmen baru. Bukan karena manusia, bukan oleh karena manusia, tapi karena Tuhan. Saya mulai mengingat apa yang terjadi dalam hidup saya. Saudara, saya sudah menikah 26 tahun. Dan pada waktu saya harus menentukan menikah dengan siapa, saya berdoa. Dan saat itu Tuhan berkata, kalau engkau ingin mencapai panggilanmu, engkau harus menikah dengan pria yang hari ini saya nikahi. Dan Tuhan berkata dia tidak akan mengenakkan dagingmu, tapi dia akan mendidik dan melatih engkau sampai pada destinimu. Dia seorang yang akan mendoakan dan mendukung engkau dalam pelayanan. Dia tidak akan memanjakan semua yang jasmani, tetapi dia akan membuat engkau lari semakin dekat kepada Tuhan. Sebaliknya, Tuhan berkata engkau bisa memilih yang satu. Saudara, yang satu adalah tanda kutip saya juluki seorang pangeran. Yang membuat saya merasa menjadi seorang putri. Yang membuat saya begitu berkelimangan dengan harta. Memanjakan saya dengan semua hal yang menyenangkan secara daging. Tapi saya tahu, jika saya menikah sama dia, hidup saya akan melakukan hal-hal yang biasa. Shopping, jalan-jalan ke luar negeri. Dan saya akan menjadi orang perempuan yang makin keras kepala. Karena setiap kali saya akan dituruti dan dimanjakan. Dan saya bersyukur. Hari itu saya menangis. Tapi saya memutuskan. Saya menikah bukan karena manusia. Tapi karena pilihan Tuhan. Kalaupun nanti saya punya anak. Bukan karena saya ingin punya anak. Tapi sekali lagi karena Tuhan. Dan kalaupun saya tinggal. Bukan saya tinggal karena manusia. Saya tinggal di kota yang akan Tuhan tetapkan. Dan kalau saya melayani,
saya akan melayani karena Tuhan, bukan karena manusia. Dan hari ini saya menoleh ke belakang. Pernikahan saya tidak berjalan selancar atau semanis atau seromantis yang di film-film. Tapi pernikahan saya membawa begitu banyak pendidikan, memperkaya karakter saya. Suami saya benar seperti yang Tuhan katakan, selalu menopang, membawa saya untuk makin dekat dengan Tuhan. Suami saya selalu mendukung dalam pelayanan, membuat saya semakin lari dalam Tuhan. Saudara, kemudian pilihan terberat kedua pada waktu saya memulai pelayanan Mahanaim. Pada waktu itu Tuhan berkata, ini sebuah pelayanan yang akan memakan korban begitu banyak. Korban perasaan, korban pikiran, korban keuangan, korban nama baik, apapun. Dan sekali lagi Tuhan berkata, kalau karena manusia, kau akan kecewa di tengah jalan. Tapi kalau engkau memilih karena aku, Tuhan, Yesus yang setia, Yesus yang membangkitkan, Yesus yang bisa memberi kekuatan, maka semuanya akan berbeda. Saudara, dan saya memulai pelayanan Mahanaim, dan benar, pada waktu saya melayani, rumah saya digerebek. Saudara, barang-barang semua dihancurkan. Saudara, mereka berteriak-teriak ingin membunuh saya dan membunuh anak saya. Detik itu, saya berteriak kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya di sebuah titik, saya begitu tidak kuat. Saya tidak mungkin melindungi diri saya sendiri. Saya tidak punya uang. Tapi ini karena Engkau. Dan kalau Engkau yang memulai, maka Engkau menyelesaikannya. Waktu itu saya berkata, karena Allah di pihakku, dan siapakah yang bisa melawan. Saya maju, saya keluar. Ada lebih dari 100 orang sedang berteriak-teriak di luar. Dan saat saya keluar, saya cuma berkata, Bapak-bapak, boleh enggak saya minta 5 wakil untuk masuk ke dalam. Dan kita akan ngobrol di dalam. Saudara, tiba-tiba mereka bisa begitu tenang. Dan mereka pilih 5 wakil. Mereka masuk ke dalam. Saudara, saya ngobrol sama mereka. Sejujurnya sampai hari ini saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Tapi sekali lagi karena Allah, bukan karena manusia. 5 bapak-bapak ini menangis. Kami berdamai. Mereka keluar. Dan kami melanjutkan pelayanan. Saudara, ada satu titik dalam hidup ini. Pada waktu saudara anak saya meninggal. Semua orang berkata adalah sebuah kebodohan. Saya melayani di Bantar Gebang. Akibatnya saya kena sebuah virus. Yang membuat anak saya lahir cacat. Pada waktu itu saya merasakan sebenarnya titik di pada hidup saya. Hati saya hancur. Tapi sekali lagi, karena bukan oleh manusia. Di saat kekuatan saya sudah habis. Saat itu saya sudah tidak kuat, tidak punya uang. Sudah tidak punya apa-apa. Saya menangis. Tiba-tiba Tuhan duduk di sebelah ranjang saya. Dia cuma pegang tangan saya. Dan dia bilang, nak, sedikit banyak engkau tahu apa yang aku rasakan di Taman Getsemani. Engkau tahu sakitnya kehilangan seorang anak. Dan karena itulah, jangan biarkan aku sakit karena kehilangan anak-anakku. Tuhan berkata, aku mau anak-anakku kembali. Menangkan jiwa-jiwa, berapapun harganya. Dan lakukan itu bukan karena mereka butuh diselamatkan. Karena seringkali manusia merasa tidak butuh diselamatkan. Lakukan itu juga bukan karena engkau akan dapat pujian dan tepuk tangan. Karena sampai nanti di akhir, engkau akan disangka dan dianggap orang pembuat kekacauan. Saudara, Tuhan berkata, lakukan karena aku. Karena hatiku sakit. Setiap kali melihat satu orang memilih menuju neraka. Setiap kali satu orang memilih terjun bebas ke dalam dosa. Setiap satu orang memilih menghancurkan destininya dan hidup dalam keterpurukan. Sampai hari ini kami pergi ke bangsa-bangsa. Kami mengeluarkan banyak uang. Kalau itu karena manusia, kami pasti kehabisan dana. Kami pasti akan kehabisan tenaga. Dan pasti tidak akan ada jalan yang begitu besar terbuka. Tapi sekali lagi, kalau dalam hidup ini
engkau ambil apapun karena Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau tidak akan pernah kehabisan uang, tenaga, ataupun kehabisan cinta. Dalam hidupmu, buat segala sesuatu karena Tuhan, bukan karena manusia. Dan Tuhan yang menghidupkan Yesus, Roh yang menopang dan membuat terus keajaiban dalam hidup Yesus, akan melakukan dalam hidup kita. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan, untuk begitu banyak anak Tuhan. Mereka yang hari-hari ini menjerit dalam keletihan. Dan mereka ada di dalam sebuah titik kecewa. Atau berkata sudah tidak ada kekuatan, tidak ada uang. Buat saat mereka dengar ini. Bukan karena manusia. Bukan oleh manusia. Bukan juga dengan cara manusia. Tapi engkau sanggup. Engkau sanggup. Dan engkau akan bangkitkan kami. Bangkitkan kami. Beri kami kemenangan, keajaiban, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.